Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini. Semoga channel yang saya buat ini bisa sebagai pengingat pribadi saya tentang apa yang pernah kita pelajari. Tapi saya juga berharap video-video ini juga bisa jadi referensi yang mudah bagi teman-teman yang sedang kuliah, bekerja, atau sekedar penasaran. Nah, mari kita belajar bersama. Kali ini kita coba membahas parameter fisik tanah, parameter yang sering parameter mekanis ya, ini yang sering kita gunakan ketika kita membuat pemodelan atau melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan terhadap kekuatan tanah untuk stabilitas tanahnya, yaitu modulus elastisitas tanah atau P besar. Sebelumnya pada pertemuan ketiga untuk pertemuan kedua kita membahas angka Pori ya, di situ simbolnya E kecil. Nah, di sini ada beberapa macam modulus elastisitas, yaitu ada E50, E odometer, dan E pure. Dalam analisis dan desain geoteknik, pemahaman mengenai perilaku deformasi tanah di bawah beban sangat penting. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kekakuan atau kelenturan tanah terhadap pembebanan adalah modulus elastisitas. Dalam konteks tanah sebagai material non-linier dan tergantung waktu, berbagai jenis modulus digunakan untuk menggambarkan respon tanah terhadap perubahan tegangan. Antara lain yaitu modulus elastisitas awal, E50 moduluskan pada 50% tegangan puncak, E odometrik, dan E pure atau modulus unloading reloading. Beberapa tujuan kita mempelajari modulus elastisitas. Yang pertama, tentu saja mengetahui pengertian modulus elastisitas tanah dan variasinya. Yang kedua, membandingkan fungsi dan perbedaan antara E50, E odometrik, dan E unloading reloading. Kemudian mengetahui penerapan praktis dalam analisis geoteknik. Kemudian untuk pustaka, modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan suatu material terhadap deformasi elastis. Menurut DAS tahun 2010 menyatakan bahwa untuk tanah konsep elastisitas tidak bersifat linier sempurna seperti pada baja atau beton. Oleh karena itu digunakan pendekatan melalui modulus second, tangan, dan unloading reloading modulus. Menurut Head tahun 1998, perilaku regangan tanah sangat tergantung pada tingkat tegangan dan kondisi pembebanan. Maka beberapa nilai modulus dikembangkan berdasarkan jenis pengujian dan tahapan pembebanan tertentu seperti pengujian triaksial dan odometer. Berikut adalah macam-macam modulus elastisitas. Untuk tanah, nilai E tidak tetap karena sifat tanah yang non-linier dan tergantung waktu. Maka digunakan pendekatan-pendekatan variasi modulus yang lebih sesuai untuk menggambarkan perilaku aktual tanah di lapangan. Yang pertama, modulus elastisitas awal E ya, ini modulus elastisitas atau modulus Young
secara umum menyatakan adalah hubungan tegangan dan regangan, sigma dan regangan. Ini rumusnya adalah tegangan dibagi regangan secara umum. Kemudian modulus E50 atau modulus sekant adalah modulus yang diambil dari kurva tegangan regangan pada saat regangan mencapai 50% dan dari tegangan puncak Q ultimate. Ini diambil saat regangan mencapai 50%. Berikut rumusnya, yaitu ya tegangan 50 dibagi regangan 50. Digunakan biasanya pada perhitungan deformasi dalam kondisi pembabanan awal sampai mendekati keruntuhan. Ini dapat diperoleh dari uji triaxial unconsolidated undrained atau UU atau consolidated drain CD. Yang ketiga adalah modulus odometer. Ini adalah modulus yang diperoleh dari uji konsolidasi 1D atau odometer test dan menggambarkan deformasi vertikal akibat tegangan vertikal. Ini biasa digunakan untuk analisis penurunan tanah di bawah beban bangunan atau tanggul. Yang keempat adalah modulus EUR atau unloading reloading modulus. EUR adalah modulus yang menggambarkan kekakuan tanah saat proses pelepasan beban dan pemuatan ulang. Biasanya lebih tinggi dari E50-nya karena tanah menunjukkan sifat elastis yang lebih kaku saat tidak berada dalam kondisi pembebanan awal. Cocok untuk perhitungan getaran dinamis, beban siklik, atau struktur yang mengalami perubahan beban berulang seperti jalan dan rel kereta. Biasanya untuk menghitung secara praktis, biasanya juga kita untuk melakukan simplifikasi perhitungan apabila kita belum menghitung atau melakukan pengujian di laboratorium. Diketahui nilai modulisitas E awalnya, maka E50 itu bisa diambil 2/3 dari E, kemudian modulus odometriknya itu sama dengan E50, dan untuk E unloading reloadingnya bisa sekitar 3 kali E50. Kemudian untuk perbandingan antara macam-macam modulus dan aplikasinya, yang pertama modulus elastisitas awal atau modulus Young adalah hubungan dasar tegangan dan regangan. Ini pada aplikasi adalah untuk pendekatan awal kekakuan, atau bisa juga digunakan apabila kondisi tanah itu linear elastis, jadi dianggap plastisitasnya sama. Kemudian untuk E50 yaitu modulus sekant pada kondisi 50% tegangan puncak. Ini dapat dilakukan uji lab triaxial UU atau CD untuk menganalisis deformasi. Kemudian modulus odometrik yaitu modulus konsolidasi 1D. Pengujiannya dengan odometer untuk menganalisis penurunan. Untuk modulus EUR atau modulus
loading reloading. Itu untuk adalah modulus lepas muat ulang atau pembebanan, pembongkaran beban, sama dapat digunakan melalui uji triaksial dan pengaplikasiannya untuk kondisi beban dinamis atau beban berulang. Salah satu jurnal penelitian yang coba saya bahas kali ini adalah jurnal tentang parameter kekakuan pada model hardening soil pada batu berpasir oleh Xiaoming Xi, tahunnya 2022 kalau nggak salah. Sebelum membahas isi dari jurnal ini, coba saya sampaikan sekilas terkait hardening soil itu apa ya. Hardening soil atau HS singkat adalah model yang menggambarkan perilaku tanah secara lebih realistis dibandingkan model elastoplastis sederhana seperti Moore-Coulomb yang rumusnya Moore-Coulomb, karena yang pertama mempertimbangkan pengerasan atau hardening akibat pembebanan aksial atau kompresi maupun geser. Kemudian memiliki modulus elastisitas yang bergantung pada tegangan dan jenis pembebanan, cocok untuk memodelkan tanah kohesif dan granular seperti lempung, pasir, dan kerikil dalam kondisi service dan ultimate. Berikut adalah tabel perbedaan antara Moore-Coulomb MC ya, kalau singkatannya biasanya, dan hardening soil HS. Nah, beberapa aspek yang ditinjau, yang pertama adalah E-nya, modulus elastisitasnya. Untuk Moore-Coulomb itu tetap atau konstan, nilainya ya E besar itu awal saja. Yang apabila menggunakan hardening soil, nilai modulus elastisitasnya bervariasi terhadap tegangan. Kemudian pada aspek plastisitas, pada model Moore-Coulomb klasik, untuk model hardening soil multi-axial hardening. Kemudian pada aspek pengerasan, pada Moore-Coulomb tidak ada pengerasan. Pada model hardening soil ada. Kemudian aspek pengujian pada Moore-Coulomb bisa dilakukan dengan uji triaksial odometer. Kemudian untuk hardening soil juga bisa dilakukan menggunakan triaksial odometer dan resonan. Untuk aspek aplikasinya, pada model Moore-Coulomb ini untuk pendekatan kasar bisa pada model awal. Kemudian untuk hardening soil dapat digunakan untuk analisis yang lebih detail. Berikut adalah beberapa parameter utama dalam model hardening soil, yaitu E50 yang tadi sudah kita bahas. Itu modulus elastisitas saat pembebanan aksial, odometrik, modulus saat uji konsolidasi. Kemudian EUR yaitu modulus elastis saat unloading reloading. Kemudian CV adalah adalah kohesi C. Kemudian V sudut geser dalam, internal friksi, kemudian sudut dilatasi.
Untuk M adalah eksponen kekakuan terhadap tekanan efektif, dan VUR adalah rasio Poisson untuk unloading reloading. Untuk nilai E50 odometrik dan unloading reloading seringkali berbeda secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa tanah lebih kaku saat unloading dibanding loading pertama. Perlu diketahui untuk gambarannya. Kemudian kapan model hardening soil ini dapat digunakan? Ini ada beberapa model yang cocok yang dapat digunakan ketika kita mendesain dinding penahan tanah, lakukan analisis pondasi dalam dan dangkal. Yang selanjutnya saat mengevaluasi penurunan tanah atau settlement. Yang keempat, stabilitas lereng dan ground improvement. Dan yang kelima atau terakhir, untuk analisis terowongan atau galian terbuka, open excavation. Masuk dalam hasil dari studinya oleh Xiuming Xi tahun 2002. Berikut adalah referensi kekakuan dari beberapa tanah dan di beberapa area ya, ada 10 tipe tanah dimana diambil dari daerah Cina ini ya, Shanghai clay, Shanghai. Ini perbandingan antara odometrik E50 dan unloading reloading adalah 1 banding 1,3 banding 1,57. Kemudian untuk lempung Lanoan silty clay masih dari area Shanghai, itu perbandingannya 1 banding 1,1 banding 3,9. Kemudian yang terakhir untuk lengkapnya bisa kita lihat di gambar yang terakhir, granite residual soil dari Guangdong. Perbandingan E50 DEUR nya adalah 1 banding 2,7 banding 8,3. Ini sangat bervariasi sekali parameter perbandingan parameter E50 dan unloading reloadingnya dari berbagai jenis tipe tanah. Yang tadinya pada simplifikasi rumus tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk E50 bisa pendekatan melalui seperti nilai terus odometrik E50 tadi 2/3 dari nilai awal, kemudian odometriknya sama dengan E50, untuk unloading reloadingnya 3 kali nilai Tapi pada penelitian ini disebutkan atau diberikan referensi bahwa ternyata variasi atau perbandingan nilai odometrik E50 dan unloading reloading itu sangat beragam tergantung dengan jenis tanahnya atau dari mana dia diambil. Dalam hardening soil model, perbedaan nilai E50 dan unloading reloading mencerminkan linearitas tanah, artinya tanah tidak merespon beban secara linier seperti model kolom, melainkan berubah tergantung jenis beban dan kondisi. Berikut adalah kurva hubungan antara tegangan dan regangan E50 dan
unloading reloading menunjukkan bahwa karakteristik kekakuan tanah saat dibebani dan dilepaskan. E50 diukur saat pembebanan awal, ini memberikan kekakuan efektif pertama. Kemudian unloading reloading adalah saat unloading dan reloading beban, ini menunjukkan kekakuan tanah yang sudah mengalami deformasi. Berikut adalah pengujian yang dilakukan oleh Xiaomeng dalam laboratorium. Yang pertama adalah gambar triaksial, ini ya mesin uji triaksial. Yang kedua tanah yang disiapkan dimasukkan dalam tabung uji, dipadatkan. Kemudian gambar B yang tengah ini adalah tanah sebelum dites, sebelum dimasukkan dalam alat uji triaksial, dan yang C adalah tanah setelah dilakukan uji triaksial. Di sini dilihat dari gambar C, tanah itu terjadi deformasi dia karena diberikan beban dari sumbu X, Y, dan Z untuk triaksial ini ya. Dapat dilihat secara sepintas bahwa tanah itu mulai deformasi dan sekitarnya juga mengalami seperti melembung gitu ya karena ditekan. Kemudian untuk hubungan tegangan dan regangan diilustrasikan pada gambar sebelah ini, nomor 5. Ini adalah hubungan tegangan regangan. Sepanjang pengujian dapat diamati bahwa tegangan meningkat seiring dengan meningkatnya regangan aksial, yang menunjukkan hubungan parabola yang jelas. Nilai puncak kurva tegangan regangan terjadi ketika regangan aksial sekitar 4%. Dilihat pada puncaknya kurva tegangan regangan adalah ketika regangan aksial sekitar 4%. Setelah 4% menunjukkan bahwa spesimen atau tanah sampel telah mengalami kegagalan geser. Dilihat pada grafik, setelah 4% itu terjadi penurunan. Setelah nilai puncak, tegangan geser mulai menurun saat tegangan aksial terus meningkat, yang menunjukkan perilaku pelunakan regangan. Kekuatan puncak yang diperoleh dari pengujian adalah 588 kilopascal, dan nilai E50 nya yang dihitung menggunakan metode yang disebutkan sebelumnya adalah 409 kilopascal. Kemudian pada gambar grafik nomor 6, ini adalah loading unloading, percobaan unloading seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Ketika sampel tanah tidak diberi beban, tren kurva regangan, tegangan regangan bervariasi dari curam hingga lambat, yang menunjukkan bahwa sampel tanah telah mengalami deformasi plastis pada tingkat tertentu saat ini. Ketika sampel tanah diberi beban ulang, tren kurva sama seperti saat tidak diberi beban. Dua proses pembongkaran dan pembebanan ulang dilakukan selama pengujian. Nilai rata-rata kemiringannya adalah unloading reloading, ini yang merah ini guys, merahnya dari sampel, dan dihitung bahwa unloading reloading adalah 1851 kilopascal.
Temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampel kerikil berpasir dengan tinggi tadi sampel adalah 600 mm dan diameter 300 mm disiapkan untuk melakukan uji geser terkuras reaksial secara besar. Pengujian bongkar beban dan pembebanan kembali atau loading unloading, dan uji konsolidasi standar. Yang kedua adalah untuk lapisan kerikil berpasir, modulus yaung di bawah pembebanan reaksial E50, pembebanan eutrometrik, dan bongkar beban pembebanan ulang unloading reloading diuji. Proporsi dari 3 parameter kekakuan ditemukan. Ini ada perbandingan antara odometrik, E50 dan unloading reloading adalah 1:1:4,3. Ini hampir sama dengan rumus praktis tadi ya, ditemukan pada pengujian di sini bahwa perbandingannya 1:1:4,3, artinya odometrik dan E50 nya sama 1:1. Sementara untuk unloading reloading nya adalah 4,3 kali dari nilai E50 nya. Yang ketiga adalah perhitungan numerik dan nilai pemantauan lapangan menunjukkan kecenderungan yang sama, yang menunjukkan bahwa hasil simulasi dapat dilakukan secara akurat mewakili nilai pemantauan yang sebenarnya. Yang keempat, kontribusi utama dari penelitian ini adalah usulan metode baru untuk menentukan parameter model hardening soil untuk lapisan kerikil berpasir. Kesimpulan ini dapat diterapkan pada studi teoritis dan simulasi numerik untuk rekayasa serupa, dan disarankan agar dilakukan studi lanjutan untuk kerikil berpasir dengan komposisi berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih universal. Ini adalah kesimpulan dari penelitian ini. Ditemukan mungkin intinya pada perbandingan antara nilai odometrik E50 dan unloading reloading 1:1:4,3. Berikut adalah beberapa referensi nilai modulus elastisitas dari bukunya Joseph E. Pauls tahun 1996. Berikut adalah kisaran nilai modulus elastisitas berdasarkan jenis tanah dan konsistensinya. Untuk tanah clay dimulai dari tanah lempung yang lunak, sangat lunak, itu nilai kisaran antara 2 sampai 15 MPa. Untuk lempung lunak kisaran adalah 5 sampai 25. Untuk medium 15 sampai 50 MPa, keras 50 sampai 100 MPa, dan berpasir 25 sampai 250 MPa. Sini mungkin cukup lengkap untuk referensi nilai modulus elastisitasnya. Kemudian juga untuk batuan juga dari beberapa sumber. Di sini ada didapatkan nilai modulus elastisitasnya. Yang pertama adalah tipe batuan basalt. Nilai modulus elastisitasnya E-nya yaitu 17 sampai 103 kali 1000 ya. Contohnya batuan keras. Granit 14.000 sampai 83.000. Skis ya, 7.000 sampai 83.000. Limestone 21.000 sampai 103.000, sampai shale ini 3.000 sampai 21.000 MPa.
dapat dilihat korelasi antara tipe tanah, tipe batuan berdasarkan konsistensi kepadatannya dapat dilihat dalam range ini. Jika belum mempunyai atau memperoleh nilai modulus elastisitas dari pengujian laboratorium, dapat mereferensi dari buku-buku ini, dan lebih baiknya dicocokkan langsung dengan uji di laboratorium. Untuk terakhir, kesimpulan dari saya, modulus elastisitas tanah bukanlah nilai tetap, tetapi tergantung pada kondisi dan jenis pengujian. Beberapa nilai umum yang digunakan meliputi E awal, E50, E audiometrik, dan E unloading reloading. 50 menggambarkan kekakuan pada pembebanan menuju keruntuhan. E audiometrik digunakan untuk analisis penurunan vertikal dari beban terpusat. E unloading reloading penting dalam menganalisis pembongkaran beban dan pembebanan ulang atau getaran atau beban dinamis atau siklik. Pemilihan jenis modulus yang sangat tepat mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.